kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Bahasa Indonesia. Deskripsi mata kuliah ini adalah bahwa mata kuliah ini menggambarkan dan menjelaskan tentang keterampilan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, ragam bahasa Indonesia, serta penerapan ejaan bahasa Indonesia beserta hal-hal yang mendukung lainnya. Capaian pembelajaran prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mata kuliah ini mengembangkan kepribadian bahasa Indonesia. Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa mampu yang pertama menggunakan bahasa Indonesia yang memperkaya pikiran, gagasan, dan sikap ilmiah ke dalam berbagai bentuk karya ilmiah yang berkualitas. Lalu, mahasiswa juga dituntut untuk dapat menyunting secara kritis berbagai karya ilmiah dan menyempurnakannya berdasarkan hasil suntingan. Serta mahasiswa juga dituntut untuk dapat memanfaatkan kemahiran dalam berbahasa Indonesia untuk pengembangan diri sepanjang hayat. Adapun tujuan capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu yang pertama memahami pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, yang kedua mampu menulis karangan dengan ejaan, diksi, dan kalimat yang efektif, yang ketiga mahasiswa mampu menyusun karya ilmiah sesuai dengan konvensi naskah ilmiah yang tepat, serta mampu menyunting secara kritis berbagai karya ilmiah dan menyempurnakannya berdasarkan hasil suntingan. Mahasiswa juga mampu menampilkan keterampilan kemahiran dalam berbahasa Indonesia, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis sesuai konteks melalui teknik diskusi, latihan, dan presentasi. Kemampuan akhir tahapan belajar pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menyusun kutipan dan daftar pustaka, mampu menjelaskan sejarah bahasa Indonesia, mampu menjelaskan ragam bahasa Indonesia, yang keempat mampu mengkritik dan menilai penulisan yang tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan pembentukan umum pedoman istilah ya. Yang kelima, mampu menyusun kalimat dalam bahasa Indonesia secara efektif, logis, dan sesuai kaidah. Lalu, mampu mengembangkan paragraf dalam bahasa Indonesia, mampu mengkritik dan mengaudit penggunaan penulisan bentuk kalimat baku dan tidak baku, lalu mampu menjelaskan karangan dalam bahasa Indonesia, mampu menyusun karya tulis ilmiah, serta mampu menjelaskan tentang membaca kritis untuk menulis yang bersumber dari jurnal-jurnal ilmiah. Sistem pembelajaran yang akan saya lakukan dengan menggunakan cara luring dan daring. Metode luring digunakan dengan tatap muka secara langsung di dalam kelas, dan daring dilakukan dengan menggunakan Zoom Meeting ataupun Google Classroom. Metode yang akan saya gunakan selama pembelajaran adalah dengan metode Discovery Learning, Small Group Discussion, Problem Based Learning, dan metode yang lainnya yang sesuai dengan kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Yang semua itu dengan merujuk kepada modul yang saya tulis sendiri, lalu buku-buku referensi, makalah, serta jurnal ilmiah dan sebagainya yang mendukung perkuliahan ini. Sistem penilaian yang akan saya lakukan itu ada 4 komponen penilaian. Yang pertama, kehadiran dan soft skill sebesar 10%, ada juga penugasan 20%, dan uji kompetensi di tengah semester yaitu UTS sebesar 30%, lalu ada uji kompetensi UAS itu sebesar 40%. Selama perkuliahan juga di awal perkuliahan saya
menerapkan itu namanya pretest. Jadi sebelum memulai perkuliahan saya akan melakukan tes awal bagaimana kemampuan mahasiswa di awal perkuliahan, dan nanti di akhir perkuliahan dilakukan post-test dengan UAS, yaitu melihat bagaimana kemampuan akhir mahasiswa itu setelah belajar mata kuliah bahasa Indonesia 1 semester dengan saya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan salah satu mata kuliah yang saya ampu. Setelah ini saya akan menampilkan contoh dari pelaksanaan perkuliahan saya, yaitu dengan perkuliahan tatap muka di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Seperti yang Ibu sampaikan itu lalu juga, bahwa hari ini kita akan membahas tentang ejaan bahasa Indonesia ya. Nah, sebelum kita masuk kepada ejaan bahasa Indonesia ini, apakah ada yang tahu kenal dengan ejaan bahasa Indonesia sebelumnya? Ada yang kenal bahasa pedoman umum ejaan bahasa Indonesia sebelumnya? Ada yang tahu? Kalau mungkin biasanya kemarin kalian mengenalnya dengan nama apa? EYD ya. Sejak 2015 sudah diganti menjadi ejaan bahasa Indonesia. Jadi seiring berkembangnya waktu itu, ejaan itu juga semakin berkembang ya, dan semakin berkembang tentu aturannya itu juga berubah karena menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, untuk lebih lanjutnya kita lihat di sini. Di sini untuk tujuan pembelajaran kita adalah mahasiswa dapat mengkritik dan mengaudit penulisan yang tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, di sini kita lihat bagaimana pengertian ya pedoman umum ejaan bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, seperti yang disampaikan oleh Alwi dalam Cinta, itu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia merupakan perangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dan juga kaidah yang harus dipatuhi. Jadi segala peraturan yang berkaitan dengan bahasa itu kita nanti mengikut kepada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ini ya. Yang mana sebelumnya kita mengenal dia dengan EYD ya, namun sekarang sudah diganti menjadi EYD. Nah, kita lihat untuk fungsi ejaan bahasa Indonesia itu yang pertama adalah landasan pembakuan kata bahasa, yang kedua landasan pembakuan kosakata dan peristilahan. Nah, yang ketiga adalah alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain. Jadi bahasa Indonesia itu juga dirujuk dari bahasa asing ya. Bahasa asing itu tidak hanya bahasa yang dari luar negeri, tapi bahasa dalam negeri seperti bahasa daerah itu juga termasuk ke dalam bahasa lain atau bahasa asing. Yang mana nanti tentu harus disaring ketika dia dijadikan sebagai bahasa Indonesia. Nah, ini untuk sejarah ejaan bahasa Indonesianya. Seperti kalian lihat di sini, yang pertama ada ejaan Van Ophuijsen itu tahun 1896 ya, yang diresmikan 1901. Yang mana di sini dia menggabungkan dasar-dasar ejaan Latin dan ejaan Belanda. Jadi masih menganut kepada
Berikutnya ada ejaan yang sempurnakan, ini yang terkenal ya, yang terkenal kemarin adalah EYD yang disingkat dengan EYD. Itu lahir 1972 ya sampai 2015 kita pemakaiannya. Dan sekarang dari November 2015 kita sudah memakai EYD ya. Nah, supaya kalian juga semakin familiar dengan kata EYD ini ya, ejaan bahasa Indonesia. Ya, ada yang mungkin yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan tentang sejarah ini ataupun landasan tadi. Tidak ada, kita lanjutkan dulu. Ada tanya jawab ya? Ya, Bu. Nah, ini ada perbandingan ya antara ejaan part of question, ejaan republik, ejaan yang disempurnakan. Jadi nanti antara ejaan yang disempurnakan dengan EYD itu juga perbedaannya tidak terlalu signifikan ya. Tapi nanti kalau dari segi perkembangannya itu kita lihat di sini untuk ejaan part of question dari segi huruf saja ya. Untuk U dulu dipakai OE ya. Ya, ada lagi di sini maklum dulu ketika di ejaan part of question itu K-nya pakai tanda petik satu ya. Nah, sama seperti sekarang kan kadang juga dipakai ya penulisan kata doa ya. Penulisan kata doa itu kalau di dalam KBBI itu tidak ada. Jadi kalau dalamnya bakunya tetap doa ya, doa. Misalnya doa saja, tidak perlu pakai tanda petik satu ya. Jumat juga seperti itu. Tidak perlu tanda petik di dalam kata ya. Dan sebagainya, boleh kalian lihat di sini ataupun ada di materi yang telah ibu bagikan ya. Nah untuk lebih lengkapnya di sini ada tatanan pendogan umum ejaan bahasa Indonesia itu lebih lengkapnya kita lihat ya. Yang pertama ada yaitu tentang pemakaian huruf ya, abjad, vokal, konsonan, diftong dan sebagainya. Nah, yang kedua ada penulisan kata, ya, kata dasar, peribuhan, bentuk ulang dan sebagainya. Nah, di sini juga ada penerapan tanda baca, titik, koma, hubung dan sebagainya. Nanti bisa jadi apa saja tanda baca yang menyatakan bahwa mengakhiri kalimat apa saja. Ada yang tahu tanda baca untuk mengakhiri kalimat apa saja? Yang pertama tanda titik untuk menyatakan kalimat berita ya. Yang kedua apa? Tanda seru yang menunjukkan kata perintah. Yang ketiga tanda tanya ya, menunjukkan kata kalimat tanya ya dan sebagainya. Nanti lebih lengkapnya bisa dilihat di Perumahan Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Terakhir di sini ada penulisan untuk serapan bahasa daerah dan asing ya. Ada contoh bahasa daerah itu yang dimasukkan kepada bahasa Indonesia ya. Ada kata serapan dari Minang itu misalnya tingko ya, bahasa Minangnya itu tingko, bahasa ya diserap menjadi bahasa Indonesia itu menjadi ini ya tingko, diserap menjadi bahasa Indonesia itu adalah tingkap ya, yang mana artinya adalah apa? Ada yang tahu? Jendela ya, jendela ya, seperti itu. Jadi ada tiga ya. Boleh di-pause dulu. Boleh. Yang mana ini sumbernya adalah Perumahan Umum Ejaan Bahasa Indonesia 2015 cetak ya, atau nanti mungkin boleh kalian akses di halaman ini ya, di situs ini http://2-badan-bahasa.kemendikbud.go.id. Jadi ini bisa diakses dan bisa kalian download di situs resminya Kemendikbud. Karena ini adalah keluaran dari Kementerian ya, Kebudayaan.
Siapa yang bisa ya? Sama? Di bagian Ya, gimana? huruf C itu kok diganti huruf F. Yang mana? Ada bagian fotokopi. Iya. Ya, yang mananya? Yang C diganti menjadi K. Kalau yang ini ganti I. yang Y jadi I. Lalu apa lagi? Hanya dihilangkan menjadi iya. Jadi ya kata fotokopi ya.
Nah, mencari 5 kesalahan berbahasa di lingkungan sekitar ya, dengan membuat video kesalahan berbahasa tersebut. Nah, mungkin untuk contohnya ini, coba kita lihat contohnya ya. Contoh video yang telah dikerjakan seperti ini. Coba kalian perhatikan di depan. Ada pembukanya dulu ya, perkenalan dulu. Jadi pertama videonya itu tentu kalian perkenalan dulu. Ini tugasnya tugas apa, seperti itu ya. Nanti pesertanya siapa saja. Nanti baru dilanjutkan dengan isinya ya. Kita lihat untuk isinya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah dari kelompok fasilitasi. Baiklah, terlihat di bapak ini ada kesalahan dalam tulisan kata pengantin, yang dimana bila kita merujuk pada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita akan mendapati bahwa kata yang benar dan sesuai aturan ialah pengantin, di mana arti pengantin adalah orang yang sedang melangsungkan. Jadi seperti itu ya. Ada nanti kalian tunjukkan fotonya, atau nanti kalian ya seolah-olah menjadi reporter di situ. Baiklah teman-teman, di sini saya menemukan kesalahan berbahasa seperti itu. Nanti kalian jelaskan kesalahannya menurut KBBI yang benarnya apa dan sebagainya. Nanti di akhir video kalian akan menutup kembali ya, menutup namanya siapa, nanti editornya siapa ya. Tentu jangan lupa juga terima kasih kepada dosen dan terima kasih kepada kampus, yaitu Universitas Adibangsa Jambi. Jadi seperti ini ya. Nanti di selanjutnya akan ibu kirimkan ke kalian bagaimana contoh dan isinya seperti itu. Nah, tugas kalian ini adalah nanti dapat kalian kerjakan dengan kelompok ya, kelompok kemarin yang telah kita bagi. Jadi silahkan kalian kerjakan dan bisa dikumpulkan 2 minggu ke depan. Iya, Bu. 2 minggu untuk kalian mengerjakan tugas ini. Jadi misalnya nanti ada kendala, saat kalian bertanya ya. Ya Bu. Ya, seperti itu. Ada yang mau bertanya dulu sebelum kita akhiri tugas kita? Tidak Bu. Ya. Nah, jadi dari pembelajaran kita ini ya, rangkumannya yang pertama tentu ejaan itu ada 4 ya, bahkan lebih ya kalau kalian mungkin ada membaca dari sumber yang lain. Kalau ini kan dari Sinta ya, dari Sinta itu ada 4 ejaan. Yang pertama ada ejaan prasepe, ejaan republik, ejaan yang disempurnakan
Iya, Bu. Nah, untuk hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum